Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam nih. Halo semuanya, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Welcome to our podcast. Nah, sebelum kita mulai, nggak asik kali ya kalau kita belum kenalan dulu nih. Oke, dimulai dari diri gue dulu sendiri deh. Kenalin, nama gue Vicky Violin, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Dan sekalian kenalin teman-teman gue semua yang ada di sini yang keren-keren banget nih. Yuk coba guys kenalin dong diri kalian, silahkan. Hai, nama gue Beno. Gue sama kayak Vicky dari Ilmu Komunikasi juga. Salam kenal guys. Halo semuanya, kenalin gue Nana. Hai semuanya, kenalin gue Sakila. Hai semuanya, kenalin gue Sulistia. Gue juga sama kayak yang lain. Gue dari FISIP UPN VJ. Gue Tasya sama ilmu komunikasi. Oke, itu dia barusan ya kenalan dari diri kita semuanya. Nah, di podcast kali ini kita mau bahas tentang sesuatu yang seru nih. Kita mau bedah film yang booming banget di tahun lalu. Pernah jadi trending loh di berbagai negara. Film apa sih guys kira-kira? Parasite. Parasite lah. Cocok banget. Nah, di sini kita tapi mau beda nih dari biasanya. Kita bakal bedah film itu dari perspektif ekonomi politiknya nih guys. Seru banget kan pasti. Jadi disimak sampai habis ya semuanya. Let's get into it. Guys, sudah pernah nonton belum sih film Parasite ini? Atau ada yang belum? Wah, parah sih. Nyesel banget pasti kalau belum nonton. Karena di film Parasite ini tuh bukan cuma alur ceritanya aja yang seru. Tapi banyak banget loh pelajarannya dan pastinya endingnya kacau banget. Plot twist abis. Pokoknya keren banget deh film ini. Parasite ini tuh film dari Korea Selatan pertama yang dinominasiin dan bisa bawa pulang piala Oscar Award. Selain Oscar, banyak juga penghargaan yang disabet sama nih film. Film Parasite ini disutradarai, diproduserin, dan ditulis oleh seorang ternama, yaitu Bong Joon-ho. Hebat banget nggak sih si Bong Joon-ho ini? Tapi alur ceritanya gimana sih ya kok bisa sampai se-booming itu? Berarti kualitas acting para aktor dan aktrisnya emang nggak main-main dong. Nah, pastinya teman-teman di rumah pada penasaran kan sama film Parasite ini. Coba boleh dong gue minta kalian ceritain garis besar dari film Parasite itu gimana kira-kira? Vicky, gue mau berpendapat dong. Boleh gak? Boleh Beno, boleh banget silakan. Jadi dari film yang udah gue tonton tuh ada sebuah keluarga gitu yang beranggotakan 4 orang. Mereka sekeluarga tuh pengangguran, cuma ibunya aja yang kerja jadi packaging box pizza gitu. Mereka tinggal di basement yang kumuh gitu. Pokoknya suram banget keluarga mereka ini. Nah, suatu hari si Kiwo, anak laki-laki di keluarga ini, direkomendasin tuh sama sahabatnya yang merupakan seorang mahasiswa dari universitas bergengsi agar Kiwo meneruskan dia jadi guru les yang dibayar mahal oleh orang kaya. Dengan penuh restu serta harapan besar dari keluarganya, besok harinya Kiwo menuju rumah keluarga kaya itu yang dimaksud oleh sahabatnya untuk wawancara. Ternyata keluarga ini tuh pemilik perusahaan IT global. Nah, akhirnya Kiwo jadi guru les anak perempuan pertama dari keluarga kaya ini. Ibu dari pemilik rumah ini cerita kepada Kiwo kalau guru yang mengajar anak laki-laki terakhirnya selalu nggak betah hal tersebut dimanfaatin sama Kiwo untuk berbohong kepada ibu pemilik rumah itu agar membuat Kijung, kakak perempuan Kiwo, mengajar di sana. Nah, habis itu sampai si Kiwo itu ngebuat supir pribadi sama pembantunya yang kerja di situ itu disingkirin sama si Kiwo ini supaya keluarganya si Kiwo bisa masuk dan kerja di sana. Suatu ketika, keluarga pemilik rumah ini tuh pergi kemah. Dan dimanfaatinlah sama keluarga si Kiwo untuk berpesta, makan sama keluarganya. Dan di situ mantan pembantunya datang nih ke rumah itu untuk ngambil barang yang tertinggal. Tapi ternyata bukan barang yang tertinggal. Nah, pembantunya ini ternyata itu pengen ketemu sama suaminya yang tinggal di ruang bawah tanah rumah itu. Setelah itu, ternyata keluarga Kiwo ini tahu nih kalau di bawah ruang bawah tanah itu ada suaminya. Tapi si pembantu ini, mantan pembantunya, itu juga tahu ternyata Kiwo itu sekeluarga sama mereka semua. Akhirnya si Kiwo itu berusaha untuk ngurung mantan pembantu itu sama suaminya di ruang bawah tanah supaya mereka nggak keluar-keluar. Tapi nggak lama setelah kejadian pengurungan itu, keluarga pemilik rumah yang besar itu pulang
dan gak jadi camping karena ada hujan yang deras banget. Besoknya, keluarga ini tuh ngebikin dan menggelar pesta yang megah banget, ngundang banyak orang untuk ngerayain ulang tahun anak terakhirnya. Setelah itu, Q datang ke sana, niatnya itu mau ngecek mantan pembantu itu. Tapi, pas lagi Q-nya ngecek, Q ini malah diserang sama suaminya, suami mantan pembantu ini. Terus si Q ini tuh pingsan karena dia tuh dipukul di kepalanya, jadi Q-nya pingsan kan. Suami pembantunya itu akhirnya keluar dan ngebunuh kakak perempuan dari si Q pakai pisau. Suasana di halaman pas lagi perayaan ulang tahun tuh langsung kayak kacau banget gitu loh. Terus mereka tuh semua orang pada teriak-teriakan, pada mendadak lari, pada keluar, pulang gitu. Nah, anak laki-laki dari orang kaya ini tuh jadi salah satu korban. Nah, si papanya itu minta kunci mobil ke supirnya, yaitu papanya si Kiwo. Tapi, setelah itu, si bapaknya Kiwo itu ngebunuh suami mantan pembantunya itu dan ngebunuh pemilik rumah itu. Setelah kejadian pembunuhan itu, papanya Kiwo tuh jadi buronan. Tapi, nggak ada yang tahu keberadaan di mana nih papanya Kiwo. Bahkan Kiwo dan mamanya pun nggak tahu di mana. Ternyata, bapaknya itu ngumpet di ruang bawah tanah. Dan pemilik rumah ini juga udah ngejual rumah ini ke keluarga Jerman. Wah, ternyata tragis juga ya. Beneran plot twist banget nggak sih film yang satu ini? Oke, makasih banyak buat Beno dan Nana yang udah mau ceritain sebegitu panjangnya buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, tadi kan kita udah denger ya apa yang diceritain sama mereka. Kalian tahu nggak sih dari film Parasite ini nih ada kaitannya loh dengan ekonomi politik. Ada nggak yang bisa jelasin di sini apa itu ekonomi politik? Wah, boleh deh Ben. Ben. Kalau kalau menurut gua, jadi itu ekonomi politik itu sesuai sama namanya aja. Ada ekonomi sama politik yang pasti saling berkaitan dong. Jadi ekonomi politik adalah teori tentang peran kebijakan publik dalam mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam kaitan dengan ekonomi. Bener banget tuh. Jadi kira-kira gitu sih definisinya ya. Ada lagi yang mau nambahin? Kalau menurut gue sih ekonomi politik itu hubungan antara individu dan masyarakat, antara pasar dan negaranya, menggunakan beragam alat metode yang sebagiannya itu diambil dari ekonomi dan ilmu politiknya gitu. Oke, makasih banyak nih pendapatnya Sulis. Sebenarnya definisi yang lu bicarain antara Kila dan Sulis tadi itu mirip, cuma beda penggunaan katanya aja. Ada lagi yang mau nambahin? Boleh, gue kasih kesempatan nih. Tapi boleh deh, gue juga mau nambahin. Jadi bukan yang tentang definisinya ya. Jadi dalam ekonomi politik ini juga ada beberapa perkembangan teori dan pendekatan ini. Di antaranya ada pendekatan ekonomi politik klasik, pendekatan neoklasik, pendekatan Marxis, ekonomi politik Keynesian, pendekatan berbasis kekuasaan dan negara, serta teori-teori berbasis keadilan dalam ekonomi politik. Oke, jadi beragam ya pendekatan yang ada di sistem politik itu. Bagus, bagus, bagus. Menarik banget. Nah, kan tadi kita udah tahu nih definisi dan macam-macam teori serta pendekatan dari ekonomi politik yang satu ini. Gimana nih guys hasil diskusi kita kemarin tentang film Parasite ini dalam aspek perpolitikan ya? Coba ada yang ceritain kira-kira gimana ya? Boleh ya, ceritain. Jadi kemarin tuh hasil diskusi kita hampir sempat bingung nantinya antara ekonomi politik Marxis atau klasik. Karena di satu sisi film ini tuh kayak terlihat jelas banget kan ada sistem kelas itu di mana tergambarkan banget ada si kaya dan si miskinnya. Tapi ada hal lain juga yang akhirnya kita jadi milih film ini tuh fix ngambilnya tuh ekonominya klasik. Bakal jelasin nanti sama teman gue. Nah, gue mau jelasin secara generalnya dulu ya. Ekonomi politik klasik ini adalah merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas campur tangan negara atau politik yang bersifat sementara dalam menciptakan keseimbangan dan kesempurnaan pasar. Jadi gitu guys, kalau secara general. Kalau ada yang mau lanjutin biar lebih spesifiknya lagi, silakan. Gue mau lanjutin ya. Jadi, aktor atau peran utama dari ekonomi politik yang klasik ini tuh adalah seorang individu atau ya seorangan lah. Intinya tuh ekonomi ini mementingkan diri sendiri, mau itu curang apa enggak, apa ya, gimana cara lu gitu loh. Yang penting individu itu bakal untung dan bisa untung. Betul banget. Keren banget ya penjelasan singkat nggak singkat dari teman kita tadi.
Jadi kesimpulan yang bisa gue tangkep akan sistem ekonomi politik klasik ini ialah sistem yang mementingkan dirinya sendiri secara rasional kan. Dan juga adanya pemaksimalan utilitas tuh yang dilakukan oleh individunya sebagai pelaku ekonomi utama. Mereka bertindak buat mencapai suatu keuntungan dan kesenangan terbesar dalam hal konsumsi materi. Faktor-faktor produksinya juga penting banget buat menguntungin pemilik modal daripada tenaga kerjanya. Dan juga segala sistematika kontrolnya itu di sistem ini dilakukan sama individu, ya yaitu pemilik modalnya tadi yang kita bicarain. Karena begitu pastinya biaya produksi menjadi hal yang sangat penting banget nih di sini. BTW kenapa sih kita kok jadi bahas ekonomi politik klasik nih? Pastinya pada penasaran juga kan, kenapa kita jadi bahas ekonomi politik klasik. Jadi kita mau bahas Parasite ini berkaitan dengan hubungan ekonomi politik klasik itu karena menurut kita di film Parasite ini memiliki karakteristik ya kan sesuai sama ekonomi politik klasik tentunya. Mungkin ada yang mau berpendapat nih kenapa kita milih ekonomi politik klasik yang berkaitan dengan film Parasite, coba selain alasan yang gue sebut tadi. Gue mau berpendapat tuh. Boleh Ben, langsung aja. Jadi kalau dari gua, karakteristik ekonomi politik klasik ini kayak pemikiran klasik yang memandang ekonomi sebagai bentuk organisasi yang membuat manusia terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dan ilmu ekonomi sebagai penelitian terhadap logika di balik pengorganisasian terhadap tujuan apa yang hendak dicapai. Jadi, dari gua. Nah, cocok banget tuh alasan dari Beno tadi, masuk sih. Kan kita udah nonton ya film Parasite-nya ya. Pastinya ada scene yang ada ekonomi politik klasiknya tuh. Kalau menurut kalian scene yang mana aja sih kira-kira yang mengandung unsur dari ekonomi politik klasik itu sendiri? Kalau menurut gue sih karena di film tersebut ada adegan di mana mencerminkan kelakuan dari ekonomi klasik itu sendiri. Seperti adegan scene di mana di dalam rumah majikannya. Dimulai dari penggulingan pekerjaan lamanya supaya anggota si miskin itu bisa dapat pekerjaan yang layak. Sama seperti ekonomi klasik yang memang memiliki unsur buat menjatuhkan orang lain. Dan pastinya kelakuan menjatuhkan tersebut buat mendapatkan keuntungan diri sendiri. Pengaturan strategi segala macam penjatuhan tersebut diatur oleh individu anggota keluarga itu sendiri yang memang mencerminkan prinsip-prinsip dari ekonomi klasik itu sih. Nah, gue setuju banget sama yang Kila bilang, tapi gue mau nambahin sedikit. Ada nilai tambah suatu produk berupa gaji di film tersebut karena keluarga si miskin ini mengaku memiliki kualitas yang baik banget. Mulai dari kakaknya yang lulusan Oxford lah, adiknya kuliah di luar negeri jurusan seni terapan, ayahnya supir profesional yang dia bilang udah merintis bisangnya selama 15 tahun lah, dan juga ibunya yang menjadi pembantu rumah tangga dari perusahaan besar. Maka dari itu gaji yang mereka minta juga sangat besar banget karena memanipulasi dari dokumen-dokumen yang ada yang bisa menunjang kualitas mereka. Makanya dari situ kan gaji mereka bisa dikasih besar gitu. Nah, tindakan-tindakan tersebut pastinya masuk ke perilaku kecurangan dong. Nah, sama banget nih sama politik klasik yang banyak licik-licik kecurangannya kayak gitu. Wah, betul banget tuh alasan dari teman-teman tadi. Emang scene-scene di film Parasite ini emang deserve banget deh buat dapat Oscar Award, ya kan? Emang film ini bagus dan keren banget. Oke, mungkin gimana nih hasil diskusi kita nih? Apa ada teman-teman di sini yang mau nambahin lagi nggak kira-kira tentang apapun itu yang ada di Parasite ini? Apa udah cukup? Gue rasa sih udah Cukup ya. sih. Oke, baiklah kalau begitu buat teman-teman yang ada di rumah semua, kayaknya diskusi kita cukup sampai sini dulu buat sesi kali ini, kesempatan kali ini ya. Makasih banyak buat yang udah mau nonton, yang udah merhatiin dari awal. Thank you banget. Ya pokoknya thank you so much for watching deh. Ya sekian dari kita. Kalau ada kekurangan dan penjelasan yang kurang masuk akal dan kurang jelas ya wajarin aja. Oke? Thank you semua. Thank you. Bye. Dadah. Tepuk tangan buat kita semua. Nih kan udah. Coba cek suara masuk cek sound. Don't push me, pull away again. Is he around? But he's also very lonely. Yeah.